Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan yang semalam ya, dalam upaya mencari tahu definisi ataupun pengertian dari definisi pencinta alam itu apa, mahasiswa pencinta alam itu apa, dan apa pula itu kode etik. Kita coba cari tahu melalui perspektif ilmu sejarah, dan ternyata dalam sejarahnya, sejak diperkenalkan tahun 1953 itu tidak ada definisi tentang pencinta alam. Dalam penelusuran perspektif sejarah, kita telusuri sebelum tahun 1950 tidak ada. Era 50 ke 60 tidak ada juga. Era 1960 ke 1970 juga tidak ada. Begitu juga era 1970 ke era 1980 tidak didapatkan definisi pencinta alam ataupun mahasiswa pencinta alam atau keilmuan yang melatar belakanginya sehingga muncul kode etik pencinta alam. Tidak ada semuanya. Nah, kita coba telusuri di era 1980 ke era 1990. Nah, semalam kita mulai membahas, dan dalam penelusuran itu kita temukan satu forum yang bersifat nasional, yaitu TWKM. Kita telusuri di dalam TWKM-nya. Nah, tapi kita berlama-lama dulu untuk mencari tahu apa sesungguhnya TWKM itu. Semalam latar belakangnya sudah disampaikan ya. Tapi pada hakikatnya TWKM itu adalah suatu pembeda sebenarnya itu ya. Terhadap forum nasional pencinta alam lainnya itu. TWKM ini mengacu atau didudukkan ya. Latarnya itu pada aspek sejarah mahasiswa pencinta alam itu sendiri. Jadi yang melatar belakanginya itu aspek sejarah, itu yang paling besar di situ. Artinya ini terkait sejarah tahun 1960-an itu. Ini tidak ada kaitannya dengan pencinta alam yang tahun 53 itu. Jangan karena sebutannya didengar sama, lalu kita menganggap sama gitu. Cuma ini mahasiswa, kira-kira begitu cara berpikir.
Nah, terutama pada pernyataannya Shogi. Pernyataan dari Shogi, seorang Shogi. Pernyataan yang mana itu? Itu pernyataan kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia dan seterusnya itu. Nah, ini nanti hal tersendiri nih. Karena ini bicara konsepsi konseptual ini. Kita lihat teknisnya saja dulu. Tetap masih dalam frame upaya mencari tahu ya, definisi atau pengertian dari pencinta alam atau definisi pengertian dari mahasiswa pencinta alam. Masih dalam konteks itu. Ini cuma disinggung sedikit ya. Pembahasannya juga menarik nih kalau dikaji lebih dalam nih. Yang pasti adalah TWKM adalah suatu pembeda itu. Yang membuatnya sangat berbeda adalah karena ini adalah forum nasional. Forum nasional, maksudnya forum nasional itu cara berpikir itu harus minimal nasional. Jangan forum nasional, tapi otak yang hadir di forum itu otak lokal, nggak bisa begitu. Kalau forum nasional minimal cara berpikir nasional, minimal itu maksudnya cara berpikir harus internasional gitu, lebih luas lagi tuh. Jangan sampai yang terjadi forumnya nasional, cara berpikirnya lokal. Kedua, berikutnya, kenapa menjadi pembeda? Karena pesertanya itu mahasiswa. Mahasiswa itu identik dengan intelektualitas. Cerdas. Itu konsekuensi dari sebutan mahasiswa. Jadi TBKM itu bahasa lainnya adalah forum orang-orang cerdas. Cerdas seluruh aspek. Cerdas secara fisik, cerdas dalam berpikir, cerdas hatinya, cerdas batinnya. Tuh, TBKM konsep dasarnya. Bukan ajang pergi hura-hura, bukan ajang mabuk-mabuk. Jadi ide dasarnya ini sangat mulia itu. Makanya sebenarnya pesertanya itu sangat selektif sebenarnya itu. Tidak asal-asalan itu pesertanya. Nah, ini sedikit gambaran saja ini. Nah, terkait dengan TWKM, saya perlu ulangi lagi bahwa pada era Orde Baru ada namanya dikti.
Dikti itu membawahi perguruan tinggi negeri. Di perguruan tinggi negeri ini ada namanya Rakornas. Pembantu Rektor 3 perguruan tinggi negeri. Di Rakornas ini ditetapkan TWKM sebagai agenda dikti. Ide dasarnya dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Madawirna IKIP Yogyakarta. Ide dasarnya diusulkan dalam Rakornas Pembantu Rektor 3, diterima menjadi agenda dikti. Jadi TWKM itu sudah menjadi agenda tahunan dikti. Karena dikti waktu itu hanya membawahi perguruan tinggi negeri, berarti logikanya kalau kita cukup waras berpikir, TWKM itu forum nasionalnya Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Perguruan Tinggi Negeri. Nah, perguruan tinggi negeri yang dimaksud ini cuma 2, universitas dan institut. Cuma 2 saja itu. Atau yang kepala sekolahnya namanya rektor, biar lebih jelas itu. Jadi kalau kepala sekolahnya namanya rektor dan perguruan tinggi negeri, nah, itu yang dimaksud anggota TWKM. Bukan yang kepala sekolahnya direktur. Ini harus dipahami dulu baik-baik sejarahnya ini. Nah, karena menjadi agenda tahunannya dikti, maka biaya dari dikti itu biayanya dikti disiapkan biayanya itu. Fakta sejarahnya memang begitu. Kita saja yang mau ingkari sejarah gitu. Kita saja yang punya mentalitas tidak berani jujur terhadap sejarah itu. Nah, harus dipahami biar lebih jelas ya. Jadi dia model piramid itu pendidikan tinggi. Yang paling atas ini universitas dan institut. Baru level di bawahnya ini, nah, ini yang kepala sekolahnya rektor. Di bawahnya ini yang kepala sekolahnya direktur. Nah, ini yang banyak sekolah tinggi. Misalnya itu. Nanti baru di bawahnya lagi diploma. Nah, ini masih direktur. Nanti di bawahnya lagi ini ya berbagi SMK, SMA.
TWKM itu ini aja ini TWKM ya. Kalau mau cepat dapat kerja, mau sekolah untuk cepat dapat kerja, ya masuklah SMK sudah bisa dapat kerja. Masuklah diploma, cepat dapat kerja. Masuklah sekolah tinggi, itu untuk kerja. Kalau ini jalur ilmu, itu waktu Orde Baru. Cuma karena sosial tidak paham, dia ingin anaknya cepat kerja, dia kasih masuk universitas, dia kasih masuk institut. Itu masalahnya. Ini jalur ilmu. Pergerakan-pergerakan mahasiswa era Orde Lama ke Orde Baru itu lahir dari yang kepala sekolahnya rektor. Para aktivis itu munculnya dari universitas atau institut. Tidak ada muncul dari sekolah tinggi, diploma, sampai SMK, tidak ada itu. Di universitas institut ini melahirkan ilmuwan, melahirkan leader gitu. Nah, kalau sekolah tinggi ke bawah ini keahlian, memang siap kerja. Dulu, sekarang amburadul. Namanya saja universitas, tapi isinya sudah bukan universitas. Ini bisa jadi hal tersendiri kalau mau dibahas nih. Perguruan tinggi terbanyak di muka bumi itu di Republik Indonesia itu. Tuh hampir 5.000 itu. 4.800-an itu. Perguruan tinggi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 200-an juta. Di negara Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina dengan penduduk miliaran, 2 miliaran itu, perguruan tingginya cuman 2.000, tidak banyak. Harusnya bentuknya piramid seperti ini. Tapi sekarang sudah tidak begini. Harus dipahami. Jadi hierarkinya seperti ini. Jadi jangan sampai sekolahnya di universitas, sekolahnya di institut, tetapi kualitas SDM-nya sama aja dengan SMK. Sekolah di universitas, isi otaknya sama dengan SMK. Jadi beda ini. Ini tidak pernah dijelaskan ketika Anda mulai masuk di perguruan tinggi. Jadi kalau kita pelajari sejarah pergerakan mahasiswa itu di Indonesia, itu banyak dari universitas dan institut itu. Berarti silabus kurikulumnya berbeda juga gitu. Era Orde Baru. Pasca reformasi amburadul. Nah, saya ulangi, jadi
yang ini yang masuk ke TWKM. Sekarang karena sudah tidak piramid, ya kacau balau. Itu masalahnya kita saat ini. Kita lanjutkan lagi. TWKM ini Agustus 1988. TWKM pertama. Tuan rumahnya UKMPA Madawirna. Waktu itu namanya masih IKIP Jogja. Pesertanya lumayan banyak ya. Termasuk banyak ya. Perguruan tinggi negeri banyak gitu. Nah, tetapi sekalipun ini agenda dikti, agenda perguruan tinggi negeri, UKMPA dari perguruan tinggi negeri tetap mengundang perguruan tinggi swasta. Nah, gitu, tetap. Jadi juga mengundang perguruan tinggi swasta. Itu sebagai bentuk kekerabatan. Tidak lebih dari itu. Sikap kekerabatan itu sesama perguruan tinggi yang kepala sekolahnya rektor walaupun swasta. Tidak masalah. It's okay. Tetapi yang harus dipahami ini agenda dikti, agendanya perguruan tinggi negeri gitu. Itu yang lepas kontrol. Misalnya juga diundang UKMPA Aranyacala. Universitas Trisakti. Kenapa ini penting diundang? Karena mereka ini punya peran terhadap kode etik. Kalau tahu sejarah kode etik pasti tak akan mengerti ini. Itu contoh kekerabatan. Mereka ini termasuk UKMPA yang tumbuh di era 60-an itu. Dan mereka punya peran besar pada munculnya kode etik gitu. Nah, itu contoh-contoh alasan sehingga diundang. Sehingga peserta TWKM itu perguruan tinggi negeri, universitas, dan institut. Kemudian perguruan tinggi swasta kekerabatan.
Tidak asal-asalan dulu tuh. Nah, di perguruan tinggi negeri itu ada banyak organisasi kepencinta halaman. Jadi di dua ini ada banyak. Ada UKM PA universitas atau institut. Maksudnya yang diundang itu hanya UKM PA tingkat perguruan tinggi. Fakultas tidak diundang. Jadi kalau level fakultas itu tidak diundang. Hanya level perguruan tinggi. Mengapa tidak diundang UKMPA tingkat fakultas? Mengapa hanya diundang atau forum ini hanya untuk UKMPA tingkat perguruan tinggi, bukan fakultas? Itu lain lagi ceritanya. Jadi peserta TWKM tingkat fakultas UKMPA tingkat fakultas itu tidak diundang. Sebabnya karena berlaku Kepmen 0457 yang mengatur organisasi-organisasi yang ada di perguruan tinggi negeri. Atau mungkin di perguruan tinggi swasta juga itu. Jadi ada Kepmen 0457. Kepmen 0457 itu UKM itu, unit kegiatan mahasiswa itu hanya ada di tingkat perguruan tinggi. Tidak boleh ada UKM di fakultas. Tuh 0457. Fakultas itu hanya ada himpunan dan senat mahasiswa atau BEM sekarang itu. Tidak boleh ada unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas. Unit kegiatan mahasiswa hanya ada di tingkat perguruan tinggi. Jadi logis peserta TWKM itu UKMPA tingkat perguruan tinggi. Yang membuat pembatasan ini keputusan menteri, bukan forum TWKM yang mau gitu. Karena dikti itu kan dibawa menteri pendidikan. Perguruan tinggi negeri dibawanya dikti. Berarti harus tunduk kepada keputusan Menteri 0457. Persoalan ini banyak yang tidak paham. Itu penjelasannya biar clear gitu. Yang tingkat fakultas juga supaya ngerti juga itu.
Misalnya yang tidak pernah ikut itu Universitas Samratulangi, Unsrat Manado. Itu dari awal nggak pernah ikut itu, nggak tahu kebelakangan ya, nggak pernah ikut karena di Unsrat Manado tidak ada UKMPA tingkat perguruan tinggi. Ya, tidak bisa diundang. Yang ada di sana itu hanya fakultas. Itu juga aneh. Sementara Kepmen mengatur tidak boleh ada UKM tingkat fakultas. Nah, termasuk juga UGM. UGM itu UKMPA-nya umumnya di tingkat fakultas, bersanding dengan himpunan. Makanya tidak diundang. Walaupun belakangan mereka coba membentuk UKMPA tingkat perguruan tinggi di UGM. Jadi persoalannya ada di Kepmen. Nah, itu karena di era-era Orde Baru itu selalu berjalan di atas rel aturan. Kayak itu terkait peserta, kenapa Anda ikut fakultas cuma perguruan tinggi negeri, tingkat UKMPA perguruan tinggi, nah itu. Dan sebenarnya ini agendanya siapa itu ya. Nah, kemudian masuk era reformasi 0457 tidak berlaku lagi. Nah, itu lain lagi persoalannya itu. Setelah reformasi, Kepmen 0457 berubah menjadi Kepmen berapa lagi tuh? 155A, lupa saya itu. Itu berubah. Nah, prinsip dasarnya Kepmen yang baru setelah reformasi dikembalikan kepada setiap perguruan tinggi pengaturan organisasi kemahasiswaan. Nah, terserah di setiap perguruan tinggi. Prinsipnya adalah dari, oleh, untuk mahasiswa. Nah, itu prinsip dasarnya itu. Jadi organisasi kampus itu sifatnya bottom up, dari mahasiswa, bukan dari kampus, dari mahasiswa itu. Tetapi kemudian karena persoalan-persoalan di Republik ini makin hari makin amburadul, politik dan ekonomi kawin mawin, ya kacau lah semuanya sekarang itu. Tetapi sekalipun situasi kacau, tidak berarti kemudian kita mengabaikan aspek sejarah. Nah, gitu. Kalau kacau ya kembali ke sejarah, logikanya begitu. Nah, itu nanti persoalan-persoalan perkembangan TWKM secara teknis yang kacau balau itu dibahas tersendiri ya kalau mau dibahas itu. Makanya TWKM pertama itu pelaksananya
IKIP Jogja. Ini yang pertama. Kedua, IKIP Bandung. Ketiga, IKIP Surabaya. Keempat, IKIP Mataram. Nah, kelima, baru Universitas Unhas. Itu tuan rumah UKMPA Korpala. Jadi tuan rumah TWKM, tuan rumah universitas itu pertama kali nanti di Makassar. Sebelumnya IKIP. Nah, universitas itu nanti baru pertama kali di Makassar. UKMPA Korpala Unhas pelaksananya itu. Lepas dari sini mulai kacau. Tidak terkendali lagi itu. Tidak berarti yang di atas ini baik-baik saja, tidak. Waktu TWKM tuan rumahnya itu Korpala Unhas. Itu 1992-nya kalau tidak salah ya. Disinilah mulai ada pemisahan teknis, dibagi dua. Peserta itu dibagi dua, forum dan lapangan. Itu pertama kali. Tujuannya adalah untuk mempertajam pembicaraan di forum. Diharapkan yang hadir ini orang-orang cerdasnya setiap organisasi, diharapkan waktu itu. Tapi realitasnya enggak begitu. Tapi konsepnya seperti itu. Waktu Kepala Unhas tuan rumah lapangan untuk kegiatan ke gunung, disitulah dibuka pertama kali jalur dari Lompo Batang ke Lembaloe itu, masuk Rama, masuk Lembana. Jadi jalur Lembana ke Rama itu pertama kali dibuka di tahun 92. Yang buka itu dari Korpala Unhas tuh. Belum ada jalur sebelumnya itu. Supaya paham tuh. Itu untuk kegiatan TWKM. Tapi waktu itu pasca selesai kegiatan, semua tanda jalur dicabut. Supaya tidak ada orang yang pergi ke wilayah Rama. Karena kita khawatirkan waktu itu nanti rusak itu bagian Rama dan Lembaloe itu. Jadi kita sudah prediksi satu waktu wilayah Rama Lembaloe itu akan rusak oleh pengunjung. Makanya apa yang terjadi sekarang itu sudah diprediksi.
ada rasa khawatir itu. Itu jalur pertama dibuka ini gara-gara persoalan TWKM tahun 92 itu. Kalau mau bicara riwayat jalur Lempo Batang, Lembaloe, Rama, Lembana itu. Itu gunung, kalau tebing dulu pakai di Pangkep tuh. Di Tonasa 1 tuh. Cave-nya waktu itu masih main di Salukang Kalang. Salukang Kalang, pintu 4. Dipisah itu. Konsep ini secara teknis sebenarnya belum matang. Tapi kita tidak ke sana terlalu jauh, cuma memberitahu saja itu. Memberitahu saja bahwa tuan rumah TWKM perguruan tinggi yang universitas itu pertama kali waktu Korpala Unhas, sebelumnya institut, baru pindah ke universitas. Selepas dari Korpala, selepas dari Makassar, mulailah amburadul itu TWKM. Kenapa bisa begitu? Ya sistem regenerasi yang kacau. Sistem informasinya kacau itu. Kedua, jadi waktu di Korpala Unhas mulai dilakukan pemisahan antara forum dan lapangan. Tujuannya untuk mempertajam diskusi forum itu. Karena ada hal yang mau dihasilkan sebenarnya itu. Tetapi realitasnya umumnya peserta forum itu sangat lemah secara kecerdasan tuh. Ya sebut saya begitu, memang lemah kok. Nah yang menarik, waktu Korpala Unhas tuan rumah, ada peserta UKMPA fakultas yang diundang, yaitu Kapa FTUI. Untuk pertama kali diundang itu. Jadi dalam sejarah TWKM pernah dihadiri oleh UKMPA tingkat fakultas, tapi cuma satu, teknik UI. Mengapa diundang? Itu terkait dengan pembahasan. Karena sejarah KPFT UI ini itu sebanding dengan sejarahnya Mapala UI. Jadi ada pertimbangan aspek historikalnya itu. Itu contoh kekerabatan karena melihat kualitasnya, kemampuannya. Bukan kekerabatan, asal-asal kekerabatan. Mereka ini berkualitas. Mereka ini masih bagian dari sejarah organisasi Mapalanya Sohogi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan historis sehingga diundang. Sebagaimana Trisakti diundang karena ada pertimbangan historis. Kedua, sudah diprediksi ke depannya waktu itu bahwa untuk urusan-urusan kepencinta alaman Indonesia sudah harus dipikirkan melibatkan semua elemen, semua unsur, termasuk yang di fakultas. Sudah dihitung bahwa nanti akan terjadi perubahan. Makanya dicoba di sini. Dan terbukti sekarang sudah bisa dilakukan.
Cuma orang tidak mau lakukan tuh. Karena TWKM itu forum nasional. Forum nasional itu yang dibahas itu bangsa. Yang dibahas itu negara. Bukan ajang curhat masalah organisasi. Tapi bagaimana ini bangsa kita saat ini, bagaimana negara ini. Itu yang harus dibahas oleh TWKM. Nah, bagaimana bisa membahas ini kalau sejarah bangsanya saja tidak dipahami, sejarah negaranya saja tidak dipahami? Prinsipnya kalau forum nasional, agenda nasional yang dibahas, bukan agenda lokal. Nah, kita cuma cuplik-cuplik saja ini ya. Jadi kemurniannya TWKM itu ya berakhir di sini. Selanjutnya mulailah kacau itu. Karena TWKM tahun 92 ini satu-satunya TWKM bebas alkohol itu. Tidak ada satupun peserta TWKM itu yang mabuk-mabuk. Tidak ada itu. Tidak ada yang nakal-nakal itu. Sangat bersih nih. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin menjaga martabatnya Sulawesi Selatan. Kita ingin jaga. Korpala Unas ingin menjaga martabat Sulawesi Selatan itu. Korpala Unas ingin menjaga bahwa di Sulawesi Selatan itu ada adat. Korpala Unas itu ingin menunjukkan Sulawesi Selatan itu beradab. Nah gitu. Makanya tidak ada. Semua pembahasan-pembahasan sifatnya intelektualitas tuh. Selepas dari sini, ya kacau. Pernah waktu TWKM tuan rumah Trisakti berusaha memperbaiki tapi tidak bisa. Jadi ada upaya-upaya mau mengembalikan kepada kemurniannya itu. Sesuai kemurniannya itu tetap pada relnya gitu. Ini makin hari menyimpang jauh dari relnya itu. Nah, ini gambaran-gambaran terkait sejarah TWKM. Gambaran besarnya saja ini. Kita kembali ke TWKM pertama. TWKM pertama, tuan rumah IKIP Jogja. Tema yang dibahas waktu itu dinamika mahasiswa pencinta alam, disingkat saja. Waktu itu pembicaranya, jadi peserta TWKM waktu itu diminta untuk membawa makalah semuanya itu. Tetapi tidak semuanya datang dengan makalah. Nah, tapi pembicara utama untuk tema ini waktu itu diserahkan kepada
Wanadri, Komisariat ITB. Lihat nama kampusnya saya ITB, pasti pembicaranya berkualitas tuh. Tidak ada yang IQ rendah di ITB itu. Mungkin sekarang sudah tidak ada Wanadri Komisariat ITB ya. Kita tidak terlalu tahu lagi itu. Banyak yang berkualitas itu. Ada dari Universitas Cendana NTT, berkualitas waktu itu. Termasuk dari Trisakti, Usakti. Itu bagus-bagus tuh. Nah, tentu yang berkualitas juga dari Korpala Unhas. Jadi forum intelektualnya itu nampak gitu. Nah, salah satu pembahasan atau salah satu hasil yang dikeluarkan TWKM pertama yang di IKIP ini, salah satu hasilnya itu menghasilkan pengertian dari mahasiswa pencinta alam jadi waktu itu memang dibahas dalam komisi. Jadi ada sidang komisi waktu itu, dibahas di komisi C. Ketua komisi C waktu itu dari Korpala Unhas. Membahas apa sih itu mahasiswa pencinta alam itu. Ya rumit-rumit juga. Ya bukan rumit bagaimana ya. Forum tertib. Tidak ribut. Peserta kalau tidak tahu dia akan bilang saya tidak tahu. Dia jujur. Yang tidak tahu ngikut pada yang tahu. Nah, jadi definisi ataupun pengertian dari mahasiswa pencinta alam itu juga dibahas pada TWKM pertama dalam sidang komisi C gitu. Apa bunyi dari pengertian mahasiswa pencinta alam itu? Kalau mahasiswa pencinta alam disingkat MPA. Jadi sebelum masuk sini ya supaya jelas, mahasiswa
pencinta alam. Ini kalau dipendekkan, disingkat, jadinya MPA, bukan Mapala. Kalau dia menjadi Mapala, ini nama organisasi. Ini harus bisa dibedakan ini. Makanya dalam penulisan unit kegiatan, UKM, unit kegiatan mahasiswa, titik. Unit kegiatan mahasiswa banyak. Ada seni, ada olahraga, ada menwa, pramuka, macam-macam tuh. Salah satunya unit kegiatan bidang kepencinta alaman. Makanya UKM PA baru nama organisasi. Nah, tulislah UKM PA, disingkat MPA. Nah, titik baru nama organisasi. Misalnya Korpala, Unhas. Tuh, model penulisan yang disarankan, yang disampaikan oleh pihak pendidikan tinggi. Sudah diatur semuanya dulu itu. Tapi pikir-pikir juga ini, sejak kapan juga nih UKMPA taat aturan tuh. Jadi pengertian MPA, pengertian dari mahasiswa pencinta alam MPA, bukan pengertian Mapala yang dibikin. Itu beda. Jadi yang mau dicari definisi atau pengertian mahasiswa pencinta alam, bukan pengertian organisasi mahasiswa pencinta alam. Itu lain lagi. Jadi mahasiswa pencinta alam itu berbeda dengan organisasi mahasiswa pencinta alam. Ini dua hal yang berbeda. Nah, yang dibuatkan pengertian itu ini. Ini lain lagi pengertiannya itu. Masyarakat dengan organisasi masyarakat berbeda. Sosial dengan organisasi sosial berbeda. Agama dengan organisasi agama juga berbeda. Gitu. Politik dengan organisasi politik juga berbeda. Nah, dibahaslah sesuai dengan kemampuan yang ada pada saat itu. Pengertian dari mahasiswa pencinta alam. Ada diskusi panjang, tapi tidak panjang-panjang juga itu. Tidak termasuk lama, cepat sekali juga itu. Nah, dari pengertian itu lahirlah satu statement pendek, yaitu apa itu mahasiswa pencinta alam. Nah, dituliskanlah waktu itu, ditetapkan mahasiswa pencinta alam adalah seorang mahasiswa atau sekelompok mahasiswa
yang sedang berproses untuk mengenal tentang cinta dan alam. Kurang lebih seperti itulah. Ini cuma menggunakan daya ingat, tapi kurang lebih seperti ini. Itu yang dimaksud dengan mahasiswa pencinta alam. Ini pada tahun 1988. Artinya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seiring dengan semakin meningkatnya kecerdasan, boleh jadi bahkan sudah harus ini juga diperbaiki. Tetapi yang utama di sini adalah sudah ada upaya untuk membuat semacam batasan, walaupun dalam konteks pengertian belum di tingkat definisi. Jadi yang dilahirkan apa itu mahasiswa pencinta alam? Seorang mahasiswa atau sekelompok mahasiswa sedang berproses, ya. Jadi kata kuncinya ada di kata proses tuh, mengenal tentang cinta dan alam itu. Ini tidak ditindaklanjuti di TWKM berikutnya sampai hari ini tuh. Tentu tidak semua generasi pernah melihat hal ini, karena ini hanya dicantumkan di buku laporan TWKM pertama dan tidak semua memegang buku itu. Tapi ada di laporan TWKM pertama itu. Jadi pengertian mahasiswa pencinta alam itu tidak berkonotasi pada organisasi. Dia bisa dilakukan secara individu mahasiswa, bisa dilakukan secara berkelompok tanpa perlu dalam bentuk organisasi. Nanti kalau dia diorganisasikan, dilembagakan, itu lain lagi persoalannya. Nah, sekelompok atau seseorang ini sedang berproses, dia belajar. Jadi ada makna belajar di dalamnya, selalu belajar itu. Nah, karena live kita ini dalam upaya mencari tahu apakah ada definisi atau pengertian tentang P atau mahasiswa pencinta alam, ditemukanlah pada era 80-90, pada tahun 1988 melalui Forum Nasional TWKM ditemukan ada satu pengertian. Nah, ini pengertiannya. Pengertian ini harus diuji lagi, dikritisi, dibahas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih tajam, lebih sempurna itu. Tugasnya siapa itu? Tugasnya generasi selanjutnya. Lebih disempurnakan. Nah, kenapa pembahasan-pembahasan ini
tidak ribet itu ya. Tidak rumit pembahasannya itu. Karena waktu ini dibahas, yang dikedepankan itu intelektualitas. Kecerdasan intelektualitas. Tidak berlaku itu institusi. Menurut organisasi kami tidak berlaku itu. Tidak berlaku juga yang sifatnya primordial. Ini tidak ada ini. Jadi murni intelektualitas tuh. Jadi yang dikaji di sini adalah pengertian teksnya. Bukan pendapat, pengertian teks. Kalau dilihat teksnya, maka pengertiannya begini. Nah, itu maksudnya pengertian teks. Tidak ada pendapat-pendapat. Menurut saya tidak ada itu. Menurut kami tidak ada itu. Menurut organisasi kami tidak ada itu. Tidak berlaku itu. Yang berlaku itu intelektualitas. Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Salah satu kaidah ilmu pengetahuan adalah pengertian teks. Nah ini, kalau dilihat teksnya, maka pengertiannya bagaimana? Itu maksudnya pengertian teks. Karena masih terbatas pemahaman terhadap teks, maka beginilah hasilnya. Karena hal yang paling rumit itu membahas persoalan cinta dan alam. Rumit bukan berarti tidak bisa, cuma rumit saja. Rumit tapi bisa, bukan bisa tapi rumit. Jadi upaya mencari setelah sekian waktu kita live, kita temukan di sini. Nah, ini tercantum pada laporan TWKM pertama yang tidak pernah dibaca. Bukunya itu tidak pernah dibaca-baca, itu dibaca sama pihak yang memilikinya saja, tidak membacanya itu. Nah, tentu ini masih bisa disempurnakan. Karena sudah terlalu jauh jedahnya itu. Jadi bisa saja harusnya ada banyak pengertian yang muncul atau definisi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita punya kesimpulan. Upaya cari tahu definisi pengertian tentang pencinta alam dan mahasiswa pencinta alam akhirnya ditemukan pada tahun 88. Itu pun hanya mahasiswa pencinta alam. Pencinta alamnya belum. Pengertian ini ditetapkan dalam TWKM pertama Agustus 88. Pengertian ini selalu terbuka untuk didiskusikan, untuk disempurnakan. Nah, gitu.
Harusnya seperti itu TWKM. Jadi jelas ya. Upaya mencari tahu akhirnya kita temukan pada tahun 88. Nah, seperti ini bahasanya. Lain lagi kalau ini mau diurai. Nah, tidak pada live hari ini atau live kali ini ya. Mungkin di lain waktu ini. Jadi ada terbuka untuk selalu disempurnakan gitu. Silakan berdiskusi, membahas tuh. Tapi ingat, mengedepankan intelektualitas, memperhatikan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan tentunya agama. Seperti itu. Nanti kita lanjut di live berikut, kita periksa di tahun 90 ke 2000. Itu di live berikut. Untuk malam ini kami sudahi sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membangun satu inspirasi atau apalah semacamnya itu, untuk sesuatu yang bisa didiskusikan tuh. Terutama yang bersungguh-sungguh berkecimpung dalam mahasiswa pencinta alam itu, yang bersungguh-sungguh bukan sampingan gitu. Diharapkan kedepannya akan ditemukan, akan dilahirkan satu definisi, satu pengertian yang tidak jauh dari sempurna. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita semua dapat menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan, itu just retorik saja. Perhatikan saja apa yang disampaikan, fokusnya ke situ. Demikian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.